Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Ialah waktu kita yang akan kita sediakan untuk memuliakan nama Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Olehnya Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luangkanlah waktu kita untuk bersaat teduh. Channel ini hadir bernama channel Renungan Pendeta Togar, hadir di YouTube Seorang Salam Tuhan. Bila saudara ingin tekan tombol subscriber, mari bersama-sama untuk dapat merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Mari kita saat ini siapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpuji namamu, sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1-6. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakob. Selah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari ini saya berikan tema yaitu berjudul sesuai dengan perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Nah, saudara yang salam Tuhan, disinilah hal yang kita dengar dalam kitab Mazmur 24, di mana ungkapannya yaitu tentang datang kepada Tuhan. Jadi kalau yang kita pertama, ayat pertama dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini harus dapat kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Penguasa, Tuhan yang juga melakukan segala cara dalam kehidupan kita, atau juga Tuhan sebagai pemilik langit dan bumi beserta segala isinya. Maka dikatakan ayat pertama ini yang menyatakan dalam firman Tuhan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Jadi Tuhan sebagai pemiliknya, Tuhan sebagai penciptanya, Tuhan sebagai penguasanya secara mutlak, seorang salam Tuhan. Jadi ini harus diungkapkan seperti kita hidupi kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita menghidupi akan ayat pertama ini, Bapak Ibu dan seorang salam Tuhan, maka kita mempunyai keimanan. Ada sesuatu yang Tuhan yang harus kita sembah itu, yang harus kita puji, yang harus kita muliakan. Jadi ini diungkapkan dalam kitab Mazmur yang disampaikan oleh Mazmur Daud ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Nah, seorang salam Tuhan, kalau kita berpikir hal tersebut, berarti kehidupan kita akan dibawa dalam hal seperti ingin rindu datang kepada Tuhan. Maka ayat ini yang mengatakan selanjutnya, sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan, yang menegakkan di atas sungai-sungai. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang harus kita lihat juga, bahwa Tuhan telah melakukan suatu dasar terciptanya bumi ini, dasar terbentuknya langit dan bumi ini yang diungkapkan sebab dialah yang mendasarkan. Mari pada pagi hari ini, kalau itu dari pikiran kita, segala kehidupan kita, maka harus dapat kita melihat bahwa Allah kita itu Maha Penguasa, Maha yang bisa melakukan segala cara dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia yang harus dapat kita melihat bahwa kita adalah juga ciptaannya. Nah, saudara yang salam Tuhan, disinilah hal yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat selanjutnya, ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas
gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Siapa yang boleh naik di tempat yang kudus, dan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, seorang kelam Tuhan berbicara gunung adalah berbicara sesuatu tempat yang tempatnya sunyi, tempat untuk memuji, tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Ungkapan ini berarti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus dilihat sesuatu hal untuk dapat menghampiri Tuhan. Karena pertanyaan di sini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Mari pada pagi hari ini, kalau kita kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita meyakinkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka sesuatu hal yang harus kita dibawa kehidupan kita seperti bersih diri kita, supaya apa yang kita dengar firman Tuhan di pagi hari yang disampaikan dalam kitab Mazmur ini, dikatakan siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Jadi tempatnya kudus, suatu tempat yang tidak dibawa dalam suatu noda, tidak ada sesuatu kecemaran. Jadi tempatnya kudus, orang Tuhan. Berbicara tempat adalah berbicara seperti layaknya kita pergi ke ibadah atau ke gereja itu. Mari pada pagi hari ini, kalau kehidupan kita ingin datang kepada Tuhan, maka haruslah diri kita lihat apakah kita bersih, apakah tidak. Kalau kita bersih, maka kita layak datang kepada Tuhan. Kalau kita belum bersih, maka kita boleh memohon dan supaya meminta kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dosa. Inilah ungkapan dalam hal pemazmur yang dikatakan. Selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang ingin rindu datang kepada Tuhan, haruslah dilihat bahwa bersih tangannya. Artinya juga orang yang juga perbuatannya bersih. Tidak ada perbuatannya yang menaruh sesuatu perbuatan yang kotor, perbuatan yang bisa melakukan kecemaran. Jadi perbuatannya adalah perbuatan yang bersih tangannya, seorang Tuhan. Tidak ada kecurangan dalam kehidupan orang tersebut, tidak ada penipuan terhadap orang tersebut. Nah, seorang Tuhan, disinilah hal yang harus dapat kita melihat bahwa pentingnya kehidupan kita untuk kita dapat mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya kehidupan kita mau dapat kita lakukan bagaimana pentingnya menghampiri Tuhan dengan kekudusan. Jadi perbuatan kita baik dan kehidupan kita baik, tidak ada sesuatu noda, baik itu juga tidak ada sesuatu yang membawa kecemaran dalam diri kita, seorang Tuhan, seperti membawa sesuatu dosa. Orang yang ingin datang kepada Tuhan haruslah mempersiapkan diri. Inilah ungkapan dalam pemazmur ini yang dikatakan bersih tangannya dan yang juga murni hatinya, seorang Tuhan. Ada kedua hal yang harus dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di samping bersih tangannya, yaitu perbuatannya bersih, begitu juga hatinya, seorang Tuhan. Tuhan melihat juga hati orang tersebut. Yang paling dasar adalah hati orang tersebut, pastilah Tuhan tahu. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa tahu luar dalam. Kalau manusia memang bisa tahu hanya luarnya saja, orang Tuhan. Tidak bisa diketahui dalamnya. Kalaupun itu bisa tahu dalamnya, mungkin hanya bisa sekejap saja, orang Tuhan. Bisa hanya menerka-nerka, karena Tuhanlah yang bisa tahu orang tersebut di dalam hati orang tersebut, orang Tuhan. Nah, inilah yang disampaikan dalam kitab Pemazmur, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, seorang Tuhan, murni hatinya, tidak ada kemunafikan, tidak ada menyimpan iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada juga ada kepalsuan orang tersebut. Artinya memiliki kejujuran. Jadi hidupnya adalah penuh dengan ketulusan, seorang Tuhan. Mari pada pagi hari ini, kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah dapat kita bisa lakukan kehidupan kita. Kalau hati kita masih ada noda, masih ada kotor, marilah kita memperbaiki diri. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, Dia bisa mengampuni kita.
ketika kita menghampiri Tuhan, seperti yang disampaikan dalam kitab Pemazmur ini yang mengatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, merekalah yang akan datang ke baitnya, yang dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, saudara yang keselam Tuhan, di sini juga tidak ada kepalsuan, saudara. Hidupnya jujur, hidupnya melakukan yang baik. Itulah orang yang datang kepada Tuhan. Dan selanjutnya, dan yang tidak bersumpah palsu, saudara yang keselam Tuhan. Tidak ada sumpah palsu terhadap orang tersebut. Sumpahnya adalah yang dilakukan kalau dia berkata iya, iya. Kalau dia berkata tidak, artinya penuh juga kebenaran, saudara yang keselam Tuhan. Tidak ada sumpah palsu orang yang datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang keselam Tuhan, inilah keempat hal tersebut yang akan kita harus dapat lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita melakukan tersebut, maka Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita. Ayat 5 ya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi orang yang mau datang kepada Tuhan setelah bersih tangannya, setelah murni hatinya, setelah perbuatannya baik, saudara keselam Tuhan, dia akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari, berkat pada Tuhan itu bagi Tuhan adalah seperti layaknya membalik ke telapak tangan. Ketika kita melakukan memohon kepada Tuhan, Tuhan bisa segera menolong kita, memberikan berkatnya kepada kita, saudara keselam Tuhan. Itulah hal yang akan Tuhan bisa lakukan. Nah, saudara keselam Tuhan, disinilah bahwa berkat itu bisa seperti layaknya membalikkan telapak tangan. Kalau kita bisa membalikkan telapak tangan dengan sekejap, itulah berkat Tuhan bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari pada pagi hari ini siapkanlah hati kita, pikiran kita, supaya kita selalu datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan yang maha hidup ini, maha kuasa, yang bisa melakukan segala cara dalam kehidupan kita. Yang harus dapat kita melihat ini ayat pertama, bahwa dialah pemiliknya, bahwa dia adalah penciptanya, bahwa dia adalah penguasanya, yang bisa melakukan hal-hal yang dapat dia lakukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Itulah Tuhan yang harus dapat kita sembah. Olehnya janganlah bosan-bosan, jenuh-jenuh, atau seorang keselam Tuhan menghampiri Tuhan, karena Tuhan kita adalah layak untuk dipuji, layak untuk dihampiri. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Mari kita jalankan segala kegiatan kita. Sebelumnya kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpuji nama-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menghidupi akan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mengajari kami supaya ketika kami datang kepada Engkau ya Tuhan, kami harus bersih perbuatan kami harus bersih perkataan kami harus juga melakukan yang baik ya Bapa. Itulah yang akan datang kepada Engkau ya Bapa. Engkau menerima orang-orang yang baik ya Tuhan Yesus, yang layak untuk memuji nama-Mu, yang layak untuk memakmurkan nama-Mu. Terima kasih buat renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah sebentar kami akan melakukan kegiatan kami dari pagi ke malam. Biarlah Tuhan memberkati segala kegiatan kami di hari ini. Inilah doa kami dan inilah ucapan syukur kami Bapa. Terimalah ucapan syukur kami ini ya Tuhan. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara yang keselam Tuhan telah bergabung di channel YouTube. Tuhan memberkati.